Wabarakatuh. Alhamdulillah fadli samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian saya. Dari sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada UMY dan LP3M yang sudah memberikan bantuannya, hibah pengabdian kepada masyarakat sehingga kami bisa mempresentasikan hasil pengabdian ini pada acara seminar pengabdian masyarakat ini. Oke, judul pengabdian saya adalah pengamalan hadis Nabi ya, tentang doa-doa ruqyah berbasis aplikasi digital di Desa Sengonkarang, Desa Sedayu, Bantul, Kota Jakarta. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh anggota saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Pengabdi Dr. Romansa, STIM Home, saya berasal dari Teknik Elektro, UMY. Kemudian yang kedua adalah anggota saya, Pak Yudi Ardianto, STME. Dan sama-sama juga berasal dari Teknik Elektro UMY. Dan juga dibantu oleh mahasiswa yang senantiasa siap, kemudian menyelesaikan, artinya menyelesaikan pengabdian ini sudah sampai selesai begitu. Dan kepada segenap pihak yang lainnya, masyarakat yang sudah membantu kami sehingga bisa menghasilkan beberapa poin penting dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Yang pertama, di sini saya akan sampaikan dilihat dari abstraknya, ya, abstrak pengabdian kepada masyarakat. Oke, di sini salah satu problem yang dihadapi masyarakat biasanya memang terkait dengan penyakit fisik dan fisik ya, atau kesurupan. Ya, mereka khawatir dengan penyakit yang ditanya tak kunjung selesai, sehingga ini perlu ada solusi yang tepat. Bagaimana kemudian bantu masyarakat dalam penyembuhan penyakit ya, penyakit yang diderita baik fisik maupun fisik. Ya, dengan doa-doa ruqyah yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ini bisa menyelesaikan sedikit banyak dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, disinilah kemudian kami menggunakan metode library riset ya, tujuannya untuk mencari literatur hadis tentang hadis-hadis ruqyah. Yang kedua juga mengkolaborasikan jadi pengabdian ini dengan metode view research gitu ya, metode library research dengan view research. Dengan cara langsung terjun ke lapangan, berwawancara, observasi begitu, mencari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian metode pelaksanaan pengabdian ini tentunya kami laksanakan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara ceramah. Yang kedua adalah dengan langsung terjun ke masyarakat gitu. Ke masyarakat terutama Desa Sengonkarang ini. Dan kemudian di sini ada beberapa poin hasil dari pengabdian masyarakat. Nanti juga di sini kita akan melihat secara detail. Ini ada 6 poin. Nanti ini sama dengan nanti hasil dari pengabdian kami kepada masyarakat khususnya Desa Sengonkarang. Nah, di sini kemudian kita akan melihat abstrak seperti ini. Nanti abstrak ini nanti akan saya sampaikan di hasil pengabdian kepada masyarakat. Begitu. Kemudian pembahasan materi ya terkait dengan
dengan apa yang saya sampaikan pada seminar ini. Pertama kita akan melihat pendahuluan, metode pelaksanaan, lokasi pengabdian, dan juga aplikasi hadis-hadis digital. Ya, nanti seperti apa, kemudian bentuk gambar aplikasi digital, penyajian materi, dan kemudian metode 2, demonstrasi dan praktek di lapangan. Yang pertama adalah kita yang pertama kita melihat pendahuluan. Nah, pendahuluan dilihat dari problem keberagaman. Sebetulnya masyarakat cukup kompleks ya, terutama di Desa Sengon Karang ini karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang kurang peduli. Ya. Saya katakan kurang peduli, bukan tidak peduli, itu kurang peduli terhadap agama. Mereka hanya menjalankan perintah agama, perintah Allah SWT, dan menggugurkan kewajiban. Ya, tindakan itu memang berimplikasi kepada aspek keyakinan kepada Allah SWT. Ya, mereka lebih mengedepankan aspek dunianya daripada akhiratnya, begitu ya. Nah, akibatnya mereka mungkin jauh dari mengingat Allah SWT, jarang berdoa, kemudian juga jarang meminta pertolongan kepada Allah SWT. Nah, di sini adalah yang pertama. Yang kedua, problem tersebut memang menjadi konsen ya bagi pengabdi, khususnya kami, untuk menyelesaikan ya problem tersebut dengan cara yang sederhana sebetulnya, tapi ini bisa memberikan pelatihan pengamalan hadis ruqyah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selain itu juga ya sebagai pengobatan alternatif lah ya kepada masyarakat, terutama terkait dengan penyakit jasmani maupun penyakit rohani begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya kita melihat ya karena ini perlu gitu ya, maka ini penting, maka perlu kegiatan yang lebih diterima oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi kan luar biasa sekarang itu menguasai gitu ya, sebagai cara media pembelajaran dan pendidikan kepada masyarakat gitu ya, agar lebih banyak mengenal literasi agama, terutama hadis-hadis tentang ruqyah gitu ya. Ya ini hadis Nabi tentang masalah ruqyah, tapi di sini maksudkan ada ruqyah syar'i, bukan ruqyah non syar'i ya. Karena banyak ya atau sebagian ada yang meninggalkan ruqyah tapi ruqyahnya masih bercampur dengan ilmu yang lain. Nah, kemudian di sini metode pelaksanaan ya. Metode pelaksanaan di sini ada satu, pertama melaksanakan penelusuran dokumen literatur hadis tentang ruqyah. Ini yang disebut dengan library riset tadi yang saya katakan. Yang kedua, melakukan observasi wawancara kepada tokoh masyarakat, khususnya dari Sengon Karang. Di sini ada apa namanya, ada Pak Duku, Pak RT, dan sebagian warga masyarakat begitu ya. Yang ketiga adalah melakukan pertemuan dengan masyarakat tentang kegiatan, ya kegiatan yang harus dilakukan, termasuk model kegiatannya seperti apa, begitu ya. Kita juga melihat problem di masyarakat dan kita tawarkan, gitu ya. Dan juga menentukan tema kegiatan yang disepakati oleh Pak Duku, Daparte, dan juga warga. Ini sebagai perwakilan dari warga masyarakat Sengon Karang. Nah, kemudian kita menawarkan bagaimana kemudian kita melakukan pelatihan pengamalan hadis begitu ya. Hanya kemudian ketika kita lakukan sepakati waktu kegiatannya kapan begitu, dan melakukan pengabdian dengan metode ya ini langsung pelaksanaan metode ceramah, kita melakukan pemahaman kepada masyarakat, dan juga kemudian kita melakukan demonstrasi praktek pelaksanaan ruqyah. Nah, disinilah kemudian kita penting untuk dilakukan, dan sebelum kita melakukan ini tentunya kita bersama dengan mahasiswa yang khususnya teknik elektro yang memang dia bisa membuat aplikasi hadis digital gitu ya. Walaupun mungkin belum masuk di Play Store, tapi bisa diakses, bisa kemudian di di share linknya, kemudian bisa diinstal di HP begitu. Nah ini adalah untuk memudahkan mereka bisa membaca gitu ya, membaca dan kemudian melihat, mengetahui ya tata cara pelaksanaan ruqyah seperti apa, otomatis membaca doa-doa di dalamnya, dan itu lebih mudah dan akan dibawa kemana-mana. Jadi sangat mudah sekali, begitu simpel, dan memberikan pelatihan ya kepada mereka cara-cara menggunakan aplikasi hadis ruqyah di dalam handphone. Nah, kemudian di samping itu juga kita melihat lokasi pengabdian ya, lokasi paling tidak kita menyajikan
lokasi pengabdiannya di mana sih begitu ya. Lokasi pengabdiannya ini adalah kita melihat Sengon Karang sendiri adalah merupakan dusun yang terletak di daerah Kota Jakarta ya, yang terdiri dari 250 kepala keluarga sebenarnya. Ya, kelurahannya ada Lagrumoyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Kota Jakarta. Nah, di sini adalah lokasi ya, lokasi pengabdian ya, kita ambil sampel foto yang itu menjadikan bagian dari sejarah karena Desa Sengon Karang Argomulyo itu merupakan apa namanya sejarah Belanda begitu ya, sejarah Belanda pada waktu dulu dan sangat menarik. Kemudian engkau dilihat dari sisi sejarahnya sebetulnya. Nah, kemudian di samping itu juga kita melihat aplikasi hadis digital yang sudah dibuat oleh saya dan saya bagian kontennya, kemudian dibuat oleh isi apa namanya bentuk aplikasinya apa namanya oleh mahasiswa gitu, masuk juga anggota anggota saya. Di sini saya berikan judul hadis ruqyah digital. Nah, di sini ada bagian menu depan, bagian isi hadis-hadis ruqyah, ada menu hadis-hadis ruqyah dan konten hadis-hadis tentang doa-doa ruqyah, kemudian tahapan-tahapan melakukan ruqyah. Nah, oke. Kemudian di sini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah gambar aplikasi digital hadis ruqyah. Ya, di sini ada bagian depan gitu, kemudian ada bagian kedua. Di sini ada hadis ruqyah, doa ruqyah, aplikasi praktik hadis ruqyah. Kemudian di sini ada hadis-hadis ruqyah. Di sini dan di dalamnya memang mengandung unsur doa-doa ya. Dalamnya kita ada 7 hadis ya. Kemudian di samping itu juga ada kelanjutannya. Di sini adalah apa namanya ada doa ruqyah di sini sampai 7 ya, ada bismillah, ada alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, kemudian an-nas, kemudian al-falaq, kemudian ikhlas, kemudian khusus hadis ruqyah bismillah arqika dan seterusnya, kemudian bismillah arqika min kulli da'in dan seterusnya, kemudian dipungkasi dengan adanya kata basmalah ya, bukan ta'awud dibaca setelah basmalah, jadi basmalah dibaca 4 kali, kemudian dibaca ta'awud sebanyak 3 kali, jadi bismillah 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 4 kali, kemudian dipungkasi a'udzubillahi wa qudrati syarri majid wa hadirun. Nah, itu adalah doa-doanya, kemudian juga aplikasi apa praktis hadis ruqyah. Di sini ada tahapan pertama ya, kita membaca basmalah terutama dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kedua yang melakukan apa namanya meletakkan bagian tangan kita pada bagian yang sakit kalau itu penyakit fisik ya. Kalau non fisik ya kita nggak usah ya, apalagi kemudian lawan jenis ya. Itu tidak usah, cukup kita berdoa saja kalau itu terkait dengan kesurupan ya. Kecuali kalau fisik itu memang harus diletakkan di bagian yang sakit. Kemudian apa tahapan ketiga ya, tahapan ketiga tadi terkait dengan yang kesurupan itu tidak diletakkan, jadi kita cukup berdoa saja. Kemudian tahap yang keempat, kemudian membaca ayat-ayat ya, Al-Qur'an ya, yang ayat-ayat al-mu'awwidhatain, ayat-ayat yang diajarkan oleh Nabi dan doa-doa masyhurat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kelima ya, kita melakukan setelah kita berdoa ya, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Kita melakukan ruqyah bismillah dengan niat karena Allah, kemudian kita meletakkan pada bagian yang sakit kalau itu penyakit fisik, kalau non fisik tidak. Kemudian setelah itu kemudian kita berdoa, kemudian kita berserah diri kepada Allah bahwa tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanya Allah. Bukan dengan doanya itu tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, kemudian di sini kita menyampaikan dengan metode ceramah, ya, menyajikan dan menyampaikan hadis ruqyah, kemudian doa-doa ruqyah, ya, ayat-ayat ruqyah, ya, kemudian ayat-ayat ya, ayat yang dibacakan, tahapan-tahapannya menyampaikan cara menggunakan hadis-hadis digital seperti apa dalam handphone gitu. Jadi mereka diajari juga supaya mereka tidak gagap teknologi begitu, dan mengenalkan mereka bagaimana kemudian bisa mudah menggunakan aplikasi digital lewat
handphone Android. Kemudian penyajian materi tersebut memang disampaikan di hadapan sekitar 20 orang, ya tentunya dengan menjaga protokol kesehatan, gitu mereka pakai masker semua. Ya memang dilaksanakan secara offline ini ya, sengaja gitu, agar lebih mengena pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, ini kita laksanakan di masjid ya, kita laksanakan di masjid, dihadiri oleh sekitar 20 orang, termasuk di situ ada mahasiswa juga. Nah, kita menyampaikan materi-materi itu, pemahaman dan terkait dengan perbedaan hadis ruqyah syar'i dengan ruqyah yang tidak syar'i. Nah, kemudian kita praktek langsung ya, praktek langsung dengan demonstrasi di sini. Kita memegang pada bagian pasien yang sakit tadi tahapannya seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian membaca doa-doa ruqyah termasuk juga ayat-ayat ruqyah di sini ya dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kita melibatkan masyarakat, kita ambil sampel satu contoh masyarakat, di situ maju ke depan, kita kemudian langsung praktek ya, langsung praktek ya, kita tidak tahu, yang jelas itu kesembuhan itu kita serahkan kepada Allah gitu ya. Ya, kemudian setelah itu ini kan kemudian hasil dari apa namanya? Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini kita diharapkan yang pertama ya, tujuan kita adalah jadi hasilnya adalah pengamalan hadis-hadis tentang ruqyah ini ya diharapkan bisa memberikan dampak positif agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang kedua ya aplikasi hadis ruqyah digital memang cukup memberikan tarbiyah ya, artinya memberikan pendidikan dan pembelajaran ya kepada masyarakat agar banyak mengenal hadis-hadis Nabi ya, dan seolah-olah mereka hidup bersama Nabi, terutama hadis-hadis tentang ruqyah, hadis-hadis tentang doa-doa ruqyah gitu ya. Kemudian yang ketiga ya mereka dapat mengamalkan dan mempraktekkan dengan mudah, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Itu ya kita lihat di situ hasilnya. Kemudian yang keempat yang menjauhkan mereka dari berbagai macam penyakit. Ya diharapkan seperti itu baik fisik maupun non fisik gitu. Nah, kemudian di samping itu juga masyarakat dapat terdidik dan terlatih untuk mengoperasionalkan handphone Android ya dan terbiasa membaca doa-doa ruqyah dari hadis-hadis Nabi. Ini kan mereka akan bisa ketika misalkan mereka mengalami sakit baik secara fisik maupun non fisik, mereka bisa membuka HP dengan buka hadis-hadis ruqyah itu digital tadi, baca doa dan lain-lain. Walaupun mereka tidak hafal tapi mereka bisa lihat di situ. Ya, wal syukur-syukur mereka bisa hafal gitu ya. Yang keenam, yang melalui aplikasi hadis ruqyah digital ini diharapkan bisa memberikan perubahan dan sikap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Songon Karang ini, Argomulyo, Kecamatan Sedayu, ya, Bantul, Kota Jakarta. Dan dalam hal apa? Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang diharapkan dari hasil pengabdian ini. Sehingga inilah yang kemudian bagian dari kepedulian kepada masyarakat dari sisi aspek keagamaan dan juga aspek teknologi, sehingga mereka bisa kuat dari aspek agamanya, juga bisa mengenal dari aspek teknologinya, sehingga mereka mudah untuk melakukan pengamalan terhadap hadis-hadis tentang doa-doa ruqyah ini. Nah, ini adalah sebenarnya yang simpel, sederhana, tapi menurut saya itu bisa membantu kepada mereka untuk melaksanakan ya, kegiatan keberagamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ya di sini apa namanya gambaran masyarakat. Ya, masyarakat ini kira-kira ya ini adalah hasil apa namanya. Setelah selesai kita melakukan pengabdian, kita foto bareng bersama begitu. Nah, ini apa namanya pengabdian kami di dalam masyarakat, terutama tentang pengamalan hadis-hadis tentang doa ruqyah di Desa Songon Karang. Ya, ini saya kira cukup bermanfaat bagi masyarakat karena di situ juga kita meninggalkan tidak hanya meninggalkan ilmu, tapi meninggalkan juga beberapa bantuan yang cukup membantu pada masyarakat dan juga meninggalkan aplikasi digital dalam HP-nya sehingga itu bisa dilakukan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Terima kasih atas kesempatannya dan kerjasamanya, perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.